Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi B. Mari hidup ikhlas. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami makna ikhlas dan menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Apakah kamu pernah menolong orang lain? Kemudian, saat menolong, apa kalian ikhlas melakukannya? Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas beramal? Ikhlas artinya bersih, yaitu bersih dari kotoran yang ada di dalam hati. Karena ikhlas itu terdapat di dalam hati. Jadi, pengertian ikhlas itu sendiri adalah bersih dari segala niat yang bersifat duniawi dan mengembalikan semua niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beramal adalah melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan yang baik akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, pengertian ikhlas beramal adalah melakukan perbuatan baik dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan sedekah dengan hati bersih tanpa mengharap balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang lain adalah Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap amal perbuatan jika diniatkan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka disebut dengan ikhlas beramal. Kemudian, bagaimana dengan ikhlas bekerja dan memperoleh imbalan gaji? Apakah itu masih bisa dikatakan ikhlas? Yang perlu kita pahami adalah tidak selamanya orang yang bekerja atau beramal yang mendapatkan imbalan atau bayaran itu dikatakan tidak ikhlas. Karena yang mendapatkan imbalan pun bisa dikatakan ikhlas. Contohnya, ketika seseorang diminta untuk membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, akan tetapi jika membantunya diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menerima berapapun imbalan yang diberikan. Yang penting adalah niat membantu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapatkan pujian.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat atau menilai dari bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang kita dari segi materi ataupun fisik, namun Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dari keikhlasan hatinya dan amal perbuatannya. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika kita beribadah sholat, zakat, sedekah, dan lain sebagainya hanya karena ingin mendapat pujian dari orang tua, guru, ataupun yang lainnya, itu semua tidak termasuk amal ibadah yang ikhlas. Akan tetapi disebut dengan riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Jika amal perbuatan yang kita kerjakan hanya karena mengharap pujian atau ingin dilihat oleh orang lain, maka amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah amal kita akan diterima dan mendapat pahala. Untuk melakukan amal perbuatan yang ikhlas, kita harus memulainya dengan niat. Niat yang ikhlas akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan amal perbuatan adalah meluruskan dulu niatnya untuk berbuat kebaikan agar yang kita lakukan itu bisa menjadi amal kebaikan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal? Ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal adalah sebagai berikut. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Meskipun ada orang yang memuji, akan tetapi bukanlah pujian yang diharapkan olehnya. Kemudian beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang sudah ikhlas dalam melakukan perbuatan
maka ia tidak akan menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun dan rajin. Kemudian, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Jika kita sudah beramal, kemudian menceritakan kepada orang lain, maka ia termasuk orang riya. Selanjutnya adalah tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Karena yang menjadi motivasi dalam melakukan amal perbuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar tugas dan kewajiban dari pihak lain, akan tetapi atas keinginan sendiri. Jika kita beramal dengan ikhlas, maka akan mendapatkan banyak manfaat. Adapun manfaat ikhlas beramal tersebut adalah sebagai berikut. Mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang ikhlas beramal berarti telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tenang dan tentram, karena semua yang dilakukannya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan kesabaran. Ketika seseorang ikhlas beramal, akan tetapi ia gagal, maka ia akan bersikap sabar. Karena apa yang diniatkan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia juga sadar bahwa kegagalan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Selanjutnya adalah dicintai oleh sesama manusia. Karena orang yang ikhlas dalam beramal pastinya akan mendekatkan dan mengeratkan hubungan di antara sesama manusia. Sikapku. Aku dapat menerapkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.